Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Surya Wisnugraha dengan NPM 19.103.02.0070 akan coba menjelaskan tentang dasar-dasar materi dari PBO. Materi PBO meliputi 1 atribut, 2 metode, 3 kelas, 4 objek, 5 enkapsulasi, dan 6 inheritance. Di sini akan menggunakan contoh permasalahan dari soal kuis kemarin, yaitu buatlah kode program sesuai diagram kelas berikut dengan ketentuan menu makanan pisang coklat 7.000, pisang keju 8.000, cookies coklat 8.000, cookies keju 9.000. Lalu minumannya kopi hitam 12.000, mochaccino 10.000. Output berupa besar total harga jika terdapat transaksi pembelian dengan menu makanan 1 porsi pisang coklat, 2 porsi cookies keju, dan 3 mochaccino. Jadi program PBO nanti kita akan membuat program dengan output menampilkan total harga jika pemesanan ada 1 porsi pisang coklat, 2 porsi cookies keju, dan 3 mochaccino tadi. Dan pertama untuk atributnya. Atribut adalah ciri-ciri yang terdapat pada suatu objek. Atribut menggambarkan sekumpulan data atau variabel untuk menjabarkan karakteristik khusus dari objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang selanjutnya akan digunakan pada program. Variabel memiliki tipe, nama, dan nilai. Contohnya, variabel pada contoh di atas itu adalah nama kafe dengan tipe data string dan juga alamat kafe yang sama menggunakan tipe data string. Metode adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada atribut untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan suatu objek atau behavior. Di sini di dalam contoh ditampilkan kita memakai this nama cafe dengan manipulasi nama tetap yaitu nama cafe juga, dan seluruh itu masuk ke dalam body method. Jadi untuk menampilkan variabelnya cafe, lalu kita tampilkan menggunakan sistem outprintln. Itu yang disebut dengan body method. Lalu ada kelas. Pengertiannya adalah kelas merupakan blueprint atau cetak biru dari sebuah objek. Sebuah kelas dapat menggambarkan ciri dari sebuah objek secara umum. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Contohnya yang ada di tengah itu adalah satu paket body class. Jadi itu termasuk dalam satu kelas bernama cafe kopi. Itu sudah menyangkut tentang variabel, lalu body methodenya juga, dan sistem outprintln untuk mencetak outputnya. Jadi dalam suatu project itu ada beberapa kelas nantinya, bukan hanya satu kelas saja. Jadi di dalam selain kelas dari cafe kopi nanti masih ada kelas yang lain, ada kelas transaksi dan kelas main buat menampilkan outputnya. Lalu ada objek. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan memiliki bentuk fisik seperti manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Di dalam pemrograman berorientasi objek, kita akan belajar tentang konsep objek dalam kehidupan nyata menjadi objek dalam dunia pemrograman. Contoh di samping itu, kita menggunakan objek pelanggan. Jadi dalam pendeklarasian suatu objek, kita menggunakan kelas transaksi, lalu nama objeknya pelanggan sama dengan new transaksi. Jadi objek-objeknya nanti untuk pengeluaran atau outputnya nanti menggunakan pelanggan di depannya, menggunakan nama objek. Enkapsulasi adalah menyembunyikan atribut suatu objek
dari objek lain. Atribut maupun metode disembunyikan dengan cara memberikan modifier private. Contohnya ada dua contoh di dalam dua kelas ini. Yang kelas pertama yaitu di kelas Cafe Coffee, kita menggunakan variabel string nama cafe dan alamat cafe dengan tambahan privat, gunanya untuk menyembunyikan atribut tersebut. Dan juga pada kelas transaksi itu juga terdapat string nomor meja dan pesanan dan integer harga, itu dikasih tambahan private untuk menyembunyikan atributnya juga. Lalu yang terakhir adalah inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari sebuah kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass, child class atau derived class. Contohnya ada superclass itu kita memakai kelas Cafe Coffee, dan untuk subclassnya itu kita memakai kelas transaksi. Yaitu maksudnya di sini adalah di dalam kelas Cafe Coffee, di superclassnya itu kita mendeklarasikan nama cafe dan alamat cafe. Namun di subclassnya nanti kita sudah tidak mendeklarasikan lagi, namun ditambah dengan string nomor meja, pesanan, dan harga. Dengan syarat di kelas transaksi kita menambahkan extend Cafe Coffee supaya menandakan bahwa itu turunan dari superclassnya tadi. Jadi kurang lebihnya penjelasannya itu di dalam subclass itu kita sudah tidak perlu mendeklarasikan nama cafe dan alamat cafe lagi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.